Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membuat video recording ini. Kemudian saya berterima kasih juga kepada Bapak Adi Mursalin SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Baiklah, perkenalkan nama saya Sofitria Ananda Putri. Saya dari kelas 3D Prodi Akuntansi Syariah. Di sini video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Baiklah, untuk aktivitas saya di kuliah di mata kuliah Islamic Marketing Manajemen ini, untuk setiap pertemuannya untuk Zoom saya mengikuti 8 kali pertemuan untuk di Zoom. Selebihnya lagi di grup WA. Dan alasan mengapa saya mengikuti kuliah tersebut adalah untuk memenuhi tugas saya sebagai mahasiswa dan untuk mengetahui dan mempelajari tentang materi Islamic Marketing dan Manajemen tersebut. Dan agar menambah wawasan saya sebagai mahasiswa yang nantinya materi yang telah dipelajari ini akan berguna di masa depan untuk saya. Amin. Kemudian saya telah membuat video record materi perkuliahan dari awal perkuliahan ini dimulai hingga akhir perkuliahan ini. Dan tentunya dari selesai ujian tengah semester dari pertemuan 9 yang berjudul upaya meningkatkan nilai pelanggan, yang mana upaya meningkatkan nilai pelanggan adalah demi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan untuk mengikat pelanggan. Kemudian ada pertemuan 10 dan 11 tentang perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah sebuah studi yang mempelajari individu, kelompok, maupun organisasi dalam memilih dan membeli, menggunakan dan mengevaluasi produk untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Dan untuk pertemuan 12 dan 13 membahas tentang ekuitas merek dalam Islam. Selanjutnya, untuk aktivitas diskusi di dalam via Zoom, alhamdulillah saya ikut berpartisipasi dalam menjawab soal yang telah Bapak berikan, yaitu di materi Customer Relationship Management. Saya menjawab Quran Surat Ar-Rod ayat 21, dan untuk di pertemuan Brand Equity, saya menjawab Quran Surah Al-Baqarah ayat 31. Dan untuk kesan yang telah saya dapat di perkuliahan Islamic Marketing dan Manajemen ini sangat baik. Dan tentunya saya banyak mendapatkan dan mempelajari tentang ilmu Islamic Marketing dan Manajemen. Saya sangat senang karena banyak manfaat yang bisa saya dapatkan dengan belajar tentang Islamic Marketing dan Manajemen ini. Untuk pesan saya, jika kuliah Islamic Marketing dan Manajemen ini kuliah offline, maka akan lebih seru lagi dan lebih banyak bisa berinteraksi dengan teman-teman lainnya. Dan tentunya saya akan dapat lebih memahami tentang materi dari setiap pertemuannya di mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen ini. Dan untuk manfaatnya, saya jadi lebih paham tentang konsep pemasaran dalam Islam dan cara bertransaksi dalam Islam yang baik dan benar, cara menerapkannya di kehidupan sehari-hari dalam melakukan jual beli dan menerapkan hidup untuk lebih baik dan mengikuti ajaran syariat yang benar dan sesuai hadis menurut agama Islam. Untuk yang selanjutnya, jika Allah mengizinkan dan Bapak memberikan nilai apapun itu akan saya terima, tetapi tentunya saya ingin yang nilai yang terbaik. Dan untuk bukti-bukti dan serta argumentasi yang bisa membenarkan saya mendapatkan nilai seperti itu, saya sudah mengikuti perkuliahan Bapak secara aktif dan
beraktivitas via Zoom, berdiskusi, menjawab soal-soal dari Bapak, dan mengikuti via Zoom dari awal pertemuan hingga selesai, dan tidak pernah sekalipun saya tidak masuk dalam perkuliahan di via Zoom yang telah Bapak selenggarakan. Dan untuk pertanyaan bagian B, saya akan membacakan Quran surat Ar-Ra'd ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yasiluna ma'amrallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakfuna su'al hisab. Artinya, dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Isi kandungan surah ini adalah, mereka adalah orang-orang yang menyambung apa yang diperintahkan Allah untuk dihubungkan, seperti menjalin hubungan silaturahmi dengan kaum kerabat dan membantu orang-orang yang membutuhkan, dan selalu merasa diawasi oleh Tuhan mereka dan mengkhawatirkan Allah memperhitungkan setiap dosa-dosa mereka dan tidak mengampuni dosa-dosa mereka sedikit pun. Selanjutnya Quran surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Isi kandungan surah ini adalah, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, serta melaksanakan syariat-Nya, tidak halal bagi kalian untuk memakan harta sebagian kalian kepada sebagian yang lainnya tanpa disadari hak, kecuali telah sejalan dengan syariat dan penghasilan yang dihalalkan yang bertolak dari adanya saling ridho dari kalian. Dan janganlah sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Akibatnya, kalian akan membinasakan diri kalian dengan melanggar larangan-larangan Allah dan maksiat-maksiat kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kalian dalam setiap perkara yang Allah memerintahkan kalian untuk mengerjakannya, dan perkara yang Allah melarang kalian melakukannya. Kemudian ada surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Waliyahsyal lazina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha walyaqulu qaulan sadida. Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Isi kandungan dari surah ini adalah, dan hendaklah takut orang-orang yang seandainya meninggal dan meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang masih kecil atau lemah, yang mereka takutkan mengalami kezaliman atau tak terurus. Maka hendaknya mereka selalu merasa diawasi oleh Allah dalam memperlakukan orang yang berada di bawah tanggungannya, dari anak-anak yatim dan anak-anak lainnya, yaitu dengan cara menjaga harta benda mereka, mendidik mereka dengan baik, dan menyingkirkan segala gangguan dari mereka, dan hendaklah berkata kepada mereka dengan ucapan yang sejalan dengan semangat keadilan yang baik-baik. Untuk surah selanjutnya yaitu adalah Quran surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yamurukum an tu'addul amanati illa ahliha wa iza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat. Isi kandungan surah ini adalah, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat yang berbeda-beda, yang kalian dipercaya untuk menyampaikannya kepada para pemiliknya. Maka janganlah kalian melalaikan amanat-amanat itu. Dan Dia memerintahkan kalian untuk memutuskan perkara di antara manusia dengan dasar keadilan dan objektif. Bila kalian memutuskan permasalahan di antara mereka, dan itu adalah sebaik-baik nasihat yang Allah sampaikan kepada kalian dan memberi petunjuk kalian kepadanya,
Sesungguhnya Allah Maha mendengar ucapan-ucapan kalian, meneliti seluruh perbuatan kalian lagi Maha melihatnya. Kemudian ada Quran Surat An-Nisa ayat 5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tu'tus sufaha amwalakum mullati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlam ma'rufa. Artinya, dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Isi kandungannya adalah, dan janganlah kalian berikan, wahai para wali, harta-harta kepada orang-orang yang akan menghamburkannya dari orang-orang lelaki, wanita, dan anak-anak yang berada di bawah pengawasan kalian, sehingga mereka nanti akan mempergunakannya pada cara-cara yang tidak sepatutnya. Harta-harta itu adalah merupakan tumpuan bagi kehidupan manusia, dan berilah nafkah kepada mereka dari harta mereka, dan berilah mereka pakaian darinya. Dan katakanlah kepada mereka perkataan yang baik-baik dalam bentuk tutur kata yang indah dan perilaku yang baik. Kemudian yang selanjutnya, Quran Surat An-Nisa ayat 63 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'arid anhum wa izhum wa qul lahum fi anfusim qaulan baligha. Artinya mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Isi kandungan surah ini adalah mereka itu adalah orang-orang yang telah Allah mengetahui hakikat isi hati mereka yang berupa kemunafikan. Maka berpalinglah dari mereka dan peringatkanlah mereka dari buruknya keadaan mereka. Dan katakanlah kepada mereka perkataan yang menyentuh pada kalbu mereka lagi menghentikan mereka. Untuk kaitannya dengan Customer Relationship Management adalah dikarenakan bisnis selalu memegang peranan penting di dalam kehidupan sosial ekonomi manusia sepanjang masa. Keterlibatan Muslim di dalam dunia bisnis bukan sesuatu yang fenomenal baru dan tidak mengejutkan karena Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan kegiatan bisnis. Rasulullah SAW sendiri telah terlibat dalam kegiatan ini beberapa tahun, dan dalam Al-Quran telah disampaikan bahwa dalam dunia bisnis harus amanah dalam segala hal. Maka dari itu dapatlah terikat tentang Customer Relationship Management. Selanjutnya nomor 2, Customer Relationship Management adalah sebuah konsep bagaimana menjaga hubungan baik antara perusahaan dan pelanggan. Jauh sebelum konsep ini diterapkan, jauh zaman Rasulullah SAW telah menerapkan hubungan baik silaturahmi. Kemudian yang selanjutnya nomor 3, tujuan Customer Relationship Management adalah menghasilkan ekuitas pelanggan yang tinggi, di mana ekuitas pelanggan adalah total nilai seumur hidup semua pelanggan perusahaan yang didiskontakan Kotler, didefinisikan oleh Kotler tahun 2005. Sedangkan menurut Tunggal 2005, manfaat Customer Relationship Management adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, mendorong loyalitas pelanggan. Aplikasi CRM memungkinkan perusahaan untuk mendayagunakan informasi dari semua titik kontak dengan pelanggan, baik via web, call center, ataupun lewat staf pemasaran dan pelayanan di lapangan. Konsistensi dan aksesibilitas informasi ini memungkinkan penjual dan pelayan yang lebih baik dengan berbagai informasi penting mengenai pelanggan tersebut. Kemudian yang kedua, mengurangi biaya dengan kemampuan perusahaan dalam penjualan dan pelayanan. Ada biaya yang bisa dikurangi, misalnya dengan memanfaatkan teknologi web. Aplikasi CRM juga memungkinkan penjualan atau pelayanan dengan biaya lebih murah dalam sebuah skema program pemasaran yang spesifik dan terfokus, tertuju ke pelanggan yang tepat dan pada waktu yang tepat pula. Selanjutnya yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional. Otomatisasi penjualan dan proses layanan dapat mengurangi resiko turunnya kualitas pelayanan. Penggunaan teknologi web dan call center misalnya akan mengurangi hambatan birokrasi dan biaya serta proses administrasi yang mungkin timbul. Kemudian yang keempat, peningkatan time to market. Aplikasi CRM memungkinkan kita membawa produk ke pasar dengan lebih cepat dengan informasi pelanggan yang lebih baik.
Dengan kemampuan penjualan melalui web, maka hambatan waktu, geografis, sampai ketersediaan sumber data dan dikesampingkan untuk mempercepat penjualan produk tersebut. Kemudian yang terakhir, kelima, peningkatan pendapatan. Aplikasi CRM menyediakan informasi untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan perusahaan. Dengan aplikasi CRM, kita dapat melakukan penjualan dan pelayanan melalui website, sehingga peluang dari penjualan secara global tanpa perlu menyediakan upaya khusus untuk mendukung penjualan dan pelayanan tersebut. Selanjutnya untuk nomor 4, terdapat 4 dimensi Customer Relationship Management yang bertujuan untuk membangun perusahaan yang lebih mendalam perihal konsumen dan meningkatkan nilai konsumen dari perusahaan. Dimensi CRM dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi pelanggan, Customer Identification, di mana sebagai perusahaan harus bisa mengidentifikasi pelanggan agar bisa diperlakukan sesuai yang diharapkan serta bisa menjadi ikatan yang saling menguntungkan. Yang kedua, membangun daya tarik terhadap pelanggan, Customer Attraction. Hal ini bisa berbentuk bagaimana cara perusahaan dalam memberikan suguhan keunggulan perusahaan sehingga pelanggan atau calon konsumen tertarik untuk datang dan tertarik dengan produk yang ditawarkan. Kemudian yang ketiga, mempertahankan pelanggan yang ada, Customer Retention. Pelanggan yang sudah menjadi bagian dari perusahaan dijaga keharmonisannya dengan memberikan fasilitas serta daya tarik tersendiri, supaya pelanggan tetap memilih produk perusahaan walaupun banyak saingan di luar perusahaan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, pengembangan pelanggan, Customer Development. Bisa dimaksudkan dengan memfasilitasi pelanggan yang bisa memberikan konsumen baru di perusahaan, dan juga bisa berbentuk ajakan tawaran yang dilakukan pelanggan sendiri ke orang lain di sekitarnya. Selanjutnya untuk nomor 5, ada faktor pribadi meliputi ketertarikan dan opini yang dipengaruhi oleh demografi seperti budaya, usia, gender, dan lainnya. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari yaitu di mana masyarakat ingin membeli buah antara buah impor dan buah lokal. Tidak jarang masyarakat sebagai konsumen yang lebih memilih untuk membeli buah impor daripada buah lokal. Alasannya cukup sederhana, yaitu karena harga buah impor lebih murah dibandingkan dengan buah lokal. Lain hal dengan buah impor di mana biasanya proses distribusinya secara besar-besaran, sedangkan biaya cukainya cukup rendah. Akibatnya harga yang ditawarkan juga lebih murah. Namun meskipun begitu, sebagai konsumen yang smart harus tetap jeli dalam memperhatikan kualitas. Jangan selalu mencari harga murah sebagai patokan. Kemudian nomor selanjutnya, nomor 6, sikap konsumen dalam mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk, yaitu dengan mempertimbangkan faktor harga dan faktor promosi, yang mana apabila harga produk yang ditawarkan terjangkau, maka akan menjangkau lebih banyak konsumen dari berbagai lapisan masyarakat dibanding produk yang harganya mahal. Dan apabila strategi promosinya bagus, bahkan mampu menghipnotis masyarakat, besar kemungkinan produk yang dipromosikan akan laku keras. Contohnya, saya menawarkan kepada teman saya untuk berbelanja di toko langganan saya karena harganya terjangkau dan banyak promosinya. Kemudian, nomor 7, menurut Kotler dan Keller tahun 2009, keputusan pembelian merupakan proses psikologis dasar yang dimana memainkan peran penting dalam memahami bagaimana konsumen secara aktual mengambil keputusan pembelian. Para pemasar harus memahami setiap sisi perilaku konsumen. Para konsumen melewati 5 tahap proses pembelian, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Langkah pertama yang saya lakukan ketika membeli baju yaitu mencari informasi mengenai produk tersebut, yaitu dari segi keawetannya, bahan yang digunakan, dan mencari informasi mengenai harga baju tersebut. Setelah itu saya menggunakan baju untuk memenuhi kebutuhan pangan. Tak hanya sebagai kebutuhan pangan baju, juga dapat memanfaatkan juga dalam hal fashion kekinian. Ketika membeli baju juga banyak jenisnya. Dalam hal itu konsumen harus bisa menentukan keputusan dengan tepat dan tidak terburu-buru, agar tidak menyesal di kemudian hari. Setelah menentukan baju yang dipilih, seseorang konsumen akan mencapai keputusan maksimum dengan pilihan baju yang telah dipilihnya. Kemudian selanjutnya nomor 8, pertama, anjuran untuk tidak berlebihan dalam berkonsumsi. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan yang artinya, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid.
Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran surat Al-A'raf ayat 31. Ayat ini merupakan bantahan terhadap kaum musyrikin yang melakukan tawaf di Baitullah sambil telanjang secara sengaja. Laki-laki bertawaf pada siang hari dan perempuan pada malam hari. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai anak Adam, pakailah perhiasanmu ketika memasuki masjid." Yang dimaksud perhiasan di sini ialah pakaian untuk menutupi aurat. Kaum musyrikin disuruh mengenakan baju setiap kali mau memasuki masjid. Berdasarkan ayat ini dan sunnah yang samakan dengan ayat itu, maka disunahkan untuk mempercantik diri setiap kali eh, melakukan sholat, terutama sholat Jumat, sholat jamaah, dan sholat Idul Fitri. Memakai parfum dan bersiwak merupakan pelengkap dan pria menghias diri. Selain itu, ayat ini juga merupakan anjuran untuk tidak berlebih-lebihan dalam berkonsumsi. Kedua, anjuran mengkonsumsi yang baik dan halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dan apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu." Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Allah menjelaskan bahwa Dia Maha Pemberi rezeki kepada seluruh makhluknya. Dia menganugerahkan kepada mereka kebolehan memakan makanan yang halal lagi baik, serta melarang mereka memakan makanan yang diharamkan kepadanya. Quran Surat Al-Rifai ayat 26. Maaf, maksud saya menurut Al-Rifai tahun 1999. Kemudian Allah menyuruh hambanya yang beriman memakan yang baik dari rezeki yang telah dianugerahkan kepada mereka. Oleh karena itu, hendaklah mereka bersyukur kepadanya jika mereka mengaku sebagai hambanya. Memakan makanan halal merupakan sarana untuk diterimanya doa dan ibadah. Ketiga, mengkonsumsi sesuatu dengan menyebut nama Allah. Hal itu sebagaimana yang disebutkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Maka makanlah binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya." Quran surat Al-An'am ayat 118. Allah membolehkan kepada hambanya yang beriman memakan sembelihan yang dibacakan nama Allah atasnya. Artinya dia melarang memakan sembelihan yang tidak dibacakan nama Allah, seperti memakan bangkai yang dibolehkan oleh kaum kafir Quraisy dan binatang yang disembelih bukan atas nama Allah. Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada umat Islam perkara yang diharamkan kepada mereka, kecuali apa yang terpaksa mereka memakannya dalam kondisi moderat. Keempat, larangan bakhil dan boros dalam berkonsumsi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkan, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal." Quran surat Al-Isra ayat 29. Dari ayat tersebut yaitu, "Dan janganlah kamu menjadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu." Maksudnya, janganlah kamu bakhil tidak mau memberi apapun kepada siapa saja dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya. Yakni janganlah kamu berlebihan dalam berinfak lalu kamu membeli sesuatu di luar kemampuanmu. Menurut Al-Rifai tahun 99. Kelima, Allah menjelaskan tentang kesadaran sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas." Quran Surat Al-Maidah ayat 87. Arti penting ayat ini adalah kenyataan bahwa kurang makan dapat mempengaruhi pembangunan jiwa dan tubuh. Demikian pula bila perut diisi secara berlebihan tentu akan ada pengaruhnya pada perut. Pemanfaat konsumsi secara berlebih-lebihan merupakan ciri khas masyarakat yang disebut dalam Islam dengan istilah israf, pemborosan atau tabzir, menghamburkan harta tanpa guna. Tabzir berarti mempergunakan harta dengan cara yang salah, yakni untuk menuju tujuan-tujuan yang terlarang seperti penyuapan, hal-hal yang melanggar hukum, atau dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan syariat. Dan selanjutnya nomor 9. Saya akan membacakan Quran surat Asy-Syura ayat 181 sampai 183, kemudian surat Al-Anbiya ayat 105 dan surat Ad-Duha ayat 8 sampai 10. Dan jelaskan arti dan kandungan isinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Auful kaila wala takunu minal muksyirin." Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain. Quran surat Asy-Syura ayat 181. Isi kandungannya. Ayat ini menerangkan bahwa Syuaib menyeru kaumnya untuk menghentikan kejahatan yang biasa mereka lakukan.
Mereka diseru untuk menyempurnakan takaran dan timbangan, baik di waktu menjual maupun membeli. Mengurangi atau melebihkan takaran dan timbangan adalah perbuatan yang merugikan orang lain. Hal itu berarti membuat kerusakan di bumi. Syuaib mengingatkan kaumnya bahwa harta yang halal lebih baik bagi mereka, karena mereka adalah orang-orang yang berpenghidupan baik. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wazinu bil qisasil mustaqim," dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Quran surat Asy-Syura ayat 182. Isi kandungannya, Syuaib mengingatkan bahwa perbuatan jahat yang mereka lakukan itu bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan Allah bagi semua makhluknya. Oleh karena itu, mereka diminta untuk menghentikan perbuatan itu dan takut kepada azab Allah yang akan ditimpakan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Dialah yang menciptakan segala yang ada termasuk mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tabkhasun nasa asya'ahum wala ta'sau fil ardi mufsidin." Dan janganlah kamu memberikan manusia dengan mengurangi hak-haknya, dan janganlah membuat kerusakan di bumi. Quran Asy-Syura ayat 183, yang isi kandungannya yaitu adalah Syuaib berkata kepada mereka, yaitu orang-orang yang suka mengurangi takaran dan timbangan, "Sempurnakanlah takaran bagi manusia, takaran yang penuh bagi mereka, dan janganlah kalian mengurangi hak-hak manusia, dan timbanglah dengan timbangan yang adil lagi lurus. Dan janganlah kalian mengurangi hak manusia sedikit pun dalam takaran timbangan dan lainnya. Dan janganlah kalian melakukan berbagai macam kerusakan di muka bumi dengan perbuatan syirik, pembunuhan, perampasan, dan meneror manusia serta melakukan perbuatan maksiat-maksiat." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad khatna fiz zaburi min ba'zi zikri annal arda yarisuha ibadiyas sholihun." Dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur setelah tertulis di dalam Azik, Lauh Mahfuz, bahwa bumi ini adalah diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Quran surat Al-Anbiya ayat 105. Isi kandungannya, dan sesungguhnya kami telah menetapkan di dalam kitab suci sebelum pasca ditulis di Lauhul Mahfuz, bahwa sesungguhnya bumi itu akan diwarisi oleh hamba-hamba Allah yang salih, yang menjalankan apa yang diperintahkan kepada mereka dan menjauhi perkara yang mereka dilarang melakukannya. Mereka itu adalah umat Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wajadaka ala illam fa'aghnah," dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Quran surat Ad-Duha ayat 8, yang isi kandungannya dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang miskin. Ayahnya tidak meninggalkan pusaka baginya kecuali seekor unta betina dan seorang hamba sahaya perempuan. Kemudian Allah memberi harta benda berupa keuntungan yang amat besar dari memperdagangkan harta Khadijah, dan ditambah pula dengan harta yang dihibahkan Khadijah kepadanya dalam perjuangan menegakkan agama Allah. Dari keterangan-keterangan tersebut di atas, sungguhnya Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad bahwa dialah yang memelihara dalam keadaan yatim, menghindarkannya dari kebingungan, dan menjadikannya berkecukupan. Allah tidak akan meninggalkan Nabi Muhammad SAW selama hidupnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa ammal yatima fala takhar," maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Quran surat Ad-Duha ayat 9, yang isi kandungannya, dengan karunia Allah yang demikian agung itu, maka berbuat baiklah terhadap anak yatim, dan janganlah engkau berlaku sewenang-wenang kepadanya, seperti mengambil hartanya, menghardiknya, dan menyakitinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma syaila fala tanhar," dan terhadap orang-orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Quran surat Ad-Duha ayat 10, isi kandungnya, dan berbuat baiklah terhadap orang yang meminta-minta, baik minta ilmu pengetahuan atau harta, dan janganlah engkau menghardiknya. Berilah mereka apa yang engkau mampu, atau tolaklah dengan halus dan ramah. Kemudian nomor 10, perilaku konsumen dalam perspektif ekonomi Islam adalah tidak adanya sikap hidup yang berlebih-lebihan, boros, dan tidak pula kikir, israf, melainkan adalah di tengah-tengah yang berlandaskan kebutuhan, bukan karena keinginan seseorang. Dan kemudian ekuitas merek dalam Islam merupakan bagian hak pemilik dalam perusahaan, yaitu selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada, dan dengan demikian tidak merupakan ukuran nilai jual perusahaan tersebut. Selanjutnya nomor 11, keunggulan ekuitas merek yang tinggi akan memberikan keuntungan kompetitif diantaranya sebagai berikut. Ya, yang pertama, perusahaan akan menikmati biaya pemasaran yang lebih kecil. Yang kedua, perusahaan akan mempunyai posisi yang lebih kuat dalam bernegosiasi dengan distributor maupun konsumen. Yang ketiga, perusahaan dapat mengenakan harga yang lebih tinggi daripada pesaingnya. Yang keempat, perusahaan lebih mudah dalam melakukan peluasan merek. Yang kelima, merek dapat
melindungi produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan dari sebuah persaingan harga yang ketat. Kemudian nomor 12, Surah Asy-Syura ayat 181 sampai 183. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Auful kaila wala takunu minal muksirin. Wazinu bil qisasil mustaqim wala tabkhasun nasa asya'ahum wala ta'sau fil ardi mufsidin. Artinya sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus, dan janganlah kamu berikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Isi kandungannya memberikan pedoman kepada kita bahwa pentingnya menjaga kualitas produk yang kita jual, yaitu dengan tidak memanipulasi atau merugikan pembeli dengan kecurangan yang kita buat. Kemudian nomor 13, faktor budaya tidak selalu ditentukan oleh kebangsaan seseorang. Itu juga dapat ditentukan oleh asosiasi mereka, keyakinan agama mereka, atau bahkan lokasi mereka. Faktor sosial, elemen dalam lingkungan seseorang yang mempengaruhi cara mereka melihat produk. Faktor pribadi, ini mungkin termasuk usia seseorang, status perkawinan, anggaran, kepercayaan, pribadi, nilai, dan moral. Faktor psikologis, keadaan pikiran seseorang ketika mereka didekati dengan suatu produk akan sering menentukan bagaimana perasaan mereka, tidak hanya tentang barang itu sendiri, tapi mereka secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir nomor 14, keputusan pembeli dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal meliputi mulai dari informasi pemasaran dan lingkungan sosial, budaya, dan sedangkan faktor internal misalnya motivasi persepsi, pembelajaran, kepribadian, dan sikap pengalaman pengambilan konsumen juga dipengaruhi saat situasi pembelian terjadi, seperti situasi komunikasi pembelian penggunaan dan situasi penyingkiran produk, semua terdapat pada pembeli. Yang mana pada surah Al-Imran ayat 159 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Fabim romatim minallahi linta lahum walau kunta fa'an golal qalbilan famin aulika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil fa izam ta fatawakkal alaih innallaha yuhibbul muttawakkin. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Sekian dari pembahasan materi yang telah saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.